dimanapun saya ditugaskan, penting sekali untuk saya investasi kenal orang per orang. Karena buat saya, people is not just about asset, but also about capital. Jadi jangan kaget nanti kalau saya tiba-tiba nongol di lantai mana, ngajak kalian makan bersama, gitu sih. Tapi nanti kalau udah habis makan, bisa kerja ya. Nah, apa sih Mbak sebenarnya satu keputusan penting dalam karir yang pernah Mbak Ira ambil dalam mencapai titik Mbak Ira saat ini? Nggak jadi resign. Oh, sempet mau resign aja. Ya iyalah, perempuan mana yang nggak pengen resign? Oke. Nah, untuk itu saya mendirikan Pertiwi. Menurut Ibu, seberapa penting peran perwira bagi Pertamina NRE? Penting banget. Penting. Setiap kalian itu very very important. Next dari Mbak Ira dulu, perwira. Hebat. Waduh. Halo Energizen, jumpa lagi di Green Pots. Talk to Energize. Nah, teman-teman Energizen, gimana nih kabarnya hari ini? Kan kemarin kita sudah puasa Ramadan dan semoga Energizen juga makin fresh ya, Put ya, makin semangat dan makin siap jalanin hari-hari ke depan. Iya, benar banget nih Mas Rangga. Kalau kemarin mungkin kita ngelewatin bulan puasanya penuh dengan refleksi. Ya. Sekarang kita balik lagi pastinya ke ritme reguler kita. Dan energinya pasti tetap yang baru dong. Mantap. Oke. Nah, di episode kali ini kita spesial banget nih, Put. Yes. Jadi karena kita akan mencoba untuk lebih dekat lagi dengan sosok direktur kita yang baru 1 bulan ini ya menjabat gitu. Dan beliau juga mengemban sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis di Pertamina NRE. Oke, cantik ya Mas ya. Wah, cantik banget. Idola wanita. Idola, Mbak. Oh, pria juga, Mbak. Oh, pria juga. Pria juga, idola pria juga. Saya takut fitnah ya. Kalau saya sendiri sih saya mengidolakan gitu, apalagi Betul. women's leader di perusahaan Yes, kita ya. betul pastinya banget, ya. Langsung saja kita sambut Mbak Indira Pratyaksa Yupti atau yang disapa Mbak Ira. Wih, tepuk tangan dong. Kita masuk ke bahasanya lebih strategis nih, Mbak. Izin mungkin kita manggilnya Mbak aja nggak apa-apa ya, daripada Ibu ya, atau kakak mungkin nanti ya. Oke, siap. Energizen mungkin juga semuanya akan tertarik kenal lebih dekat dengan sosok Mbak Ira nih. Dan kita mulai dari cerita awal dulu ya, Mbak ya. Sebagaimana kita ketahui kan Mbak Ira ini kan sebagai Direktur SDM PB di PNRE itu baru sekitar 1 bulan. Kira-kira momen awal pertama kali ketika menjadi bagian dari PNRE itu hal yang Mbak Ira rasakan itu apa? Halo Energizen, senang sekali saya Ira bisa di sini ngobrol bareng dengan kalian. Mohon maaf belum bisa bertemu one on one semuanya gitu ya, tapi komitmen saya sebagai Direktur SDM kalian nanti akan lebih dekat dengan kalian pastinya gitu ya. Kalau tadi pertanyaan Rangga, apa sih kesan pertama gitu ya ada di PNRE? Ini nih kayak saya bisa bilang rumah gitu ya, rumah saya gitu. Kenapa? Karena saya dipanggil pulang ke rumah lagi setelah sebelumnya saya keluar dari SDM sekitar 4 tahun gitu ya. Jadi saya pulang ke rumah untuk ngurusin SDM lagi gitu ya. Terus yang kedua, ternyata perjalanan karir saya ini kayak udah diatur sedemikian rupa gitu ya. Mulai dari saya handle SDM, kemudian saya di-assign ke Elnusa, salah satu anak perusahaan kita, dan di sana saya mengembangkan corporate innovation. Lalu kemudian saya ke New Ventures, ini juga related dengan corporate innovation, mengembangkan bisnis-bisnis baru untuk dikomersialkan. Dan kemudian di sustainability yang gak jauh dari ngomongin renewable energy dan bagaimana keberlanjutan bisnis masa depan Pertamina. Dan kemudian dicemplungkan di rumah, di mana saya harus ngurusin SDM-nya, tapi di dunia yang udah sangat dekat dengan sustainability gitu ya. Jadi ya ini rumah komplit saya akhirnya dengan semua kompetensi yang sudah saya bangun selama di Pertamina yang akan saya berikan untuk PNRE. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu, kita tepuk tangan dulu. Ini mau eksplor kemanapun gitu ya Mas ya. Tetap baliknya Balik ke rumah, ke human capital, ke SDM gitu. Iya. Iya, mengabdi kembali ke perusahaan ya Bu ya. Jadi mungkin kan Bu sebelum kemarin bergabung kembali ya di Pertamina NRE gitu ya. Boleh nggak Mbak Ira cerita terkait perjalanan karir Mbak Ira dulu kayak gimana sih, mungkin dari lulus sekolah kemudian Ya, kuliah. secara singkat aja.
Penasaran nih saya nih. Oke, singkat tapi panjang karena ada 20-an tahun ya saya ini. Kelihatannya baru belasan tahun loh Mbak. Mungkin masih seumuran. Saya backgroundnya psikologi ya. Kenapa dulu ngambil psikologi? Karena pengennya bekerja lebih independen dan dari manapun saya ikut suami. Oke. Yang terjadi malah suami saya udah pindah 3 kali kerja demi ikutin saya. Oh, kebalik ya malah ya. Oke. Jadi karena saya dapat dukungan dari keluarga, akhirnya saya bekerja, dan karena saya harus berpindah-pindah, dia akhirnya pindah. Nah, terus masuk di SDM 18 tahun. Oke. Lama juga ya. Lama ya. Yang menarik pada saat itu adalah banyak sekali orang-orang dari luar divisi SDM yang masuk ke SDM. Oke. Nah, mana nih orang SDM yang boleh dong belajar ke tempat lain gitu. Terus akhirnya saya ngeliat, oke, ini ada opportunity gitu ya. Saya di-assign ke anak perusahaan, which is yang ini hal yang baru gitu ya. Karena saya memang suka belajar hal yang baru gitu. Dan kemudian balik lagi ke ngurusin culture gitu ya, setelah dengan skill group human capital dari talent management sampai ke industrial relation, compensation benefit and organization gitu. Kemudian ngurusin culture itu juga something yang different pada saat kita holding subholding waktu itu di tahun 2020. Hadepin pandemi juga ya, itu pressure challenge itu udah very very completed di situ. Terus kayaknya harus punya yang baru nih, yang lain gitu ya. Nah, kebetulan ada posisi New Ventures waktu itu yang ditinggal oleh pejabat yang lama, dan saya menyampaikan ketertarikan. Alhamdulillah dapat support gitu. Dan ini blessing karena nggak banyak orang HC yang kemudian bisa diterima kan di posisi yang lain gitu ya, bisa diberi kesempatan. Dan buat saya ini jadi saya berkomitmen bukan hanya menerima, tapi apa yang bisa saya berikan. At least untuk kembali ke HC-nya adalah saya harus bisa menunjukkan bahwa saya orang HC yang layak berada di sana. Saya harus punya deliverable, saya punya output, saya harus bisa memberikan kontribusi terbaik saya, dan itu memang saya buktikan gitu ya dengan beberapa aktivitas maupun deliverables yang memang bisa mendukung performance dari organisasi gitu. Tapi ketika di callback, I have to go home. Senang rasanya ya Mbak ya bisa balik lagi ya. Senang dan enggak juga ya. Kalau mau jujur gitu ya. Maksudnya ya opportunity kan memang banyak gitu ya. Cuman bagi saya pertama kali diterima di Pertamina kan kita udah tanda tangan komitmen bersedia ditempatkan di mana saja. Betul. Jadi saya nggak pernah nolak penugasan, dan buat saya ini yang menyenangkan adalah karena saya diberikan kepercayaan yang lebih. Dan diberi tantangan yang lain juga, karena bagaimanapun kan ini skopnya jadi berbeda gitu ya. Terus yang tidak menyenangkan buat saya mungkin adalah ini belajar lagi sesuatu yang baru, itu kan sesuatu yang tidak membuat kita comfort ya. Tapi disitulah sebenarnya area untuk kita growth, untuk area kita improve. Karena kalau kita udah di comfort zone kan kita biasanya gak nyaman mau bergerak gitu. Tarik banget ya Mas. Sungguh sangat. Baru pertanyaan kedua ya. Itu udah inspiratif banget gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak Ira ya. Ini kan itu kan tadi Mbak Ira udah menjelaskan dari sisi profesionalnya. Nah, sekarang saya pengen coba dari sisi personalnya nih. Kira-kira menurut Mbak Ira, di pandangan orang-orang yang mengenal Mbak Ira itu orang yang seperti apa sih Mbak? Sosok yang seperti apa? Boleh call friend gak? Mau call Pak Jon. Menurut Bapak Iya, saya tuh orangnya people person banget. Mungkin karena background saya psikologi kali ya. Ya. Jadi dimanapun saya ditugaskan, penting sekali untuk saya investasi kenal orang per orang. Jadi saya akan mencoba tetap konsisten melakukan itu. Kenapa? Karena buat saya people is not just about asset, but also about capital. Jadi mengoptimalkan orang, buat mereka terberdayakan, itu adalah bagaimana kita bisa mempunyai resource yang kemudian bisa membuat kita bisa bertumbuh bersama-sama. Gitu. Terus energizing katanya. Mungkin kan namanya AAA kali ya, baterai ya. Oke, baterai. Aku selalu bilang tuh ada-ada aja gitu ya. Wow, oke. Itu ternyata rahasia. Bener. Tapi semenjak di sustainability jadi adaptability, acceptability, affordability. Kreatif. Gitu. Jadi energizing itu sebenarnya mindsetnya gini.
Kalau saya suka nggak sih ketemu sama orang? Kita suka nggak sih kalau ketemu orang yang ceria, happy, dan kayaknya bebannya tuh nggak ada gitu ya? Oke. Kan kita suka yang lihat orang kayak gitu. Nah, kenapa kita nggak jadi orang seperti itu? Supaya kita bisa membawa energi itu kepada orang lain gitu. Jadi saya ini kembali lagi ke ilmu psikologi projection ya. Kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, kenapa nggak kita dulu yang melakukan? Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam ruangan, kita pengen ada orang lain yang tersenyum melihat kita gitu ya. Kenapa nggak kita duluan yang senyum ke orang lain? Nah, itu sih yang selalu saya implementasikan dan orang lihat kayaknya itu sesuatu yang khas juga nih buat saya gitu. Nah, yang ketiga mungkin ini another things ya, karena buat saya menjadi orang yang aktif itu penting. Aktif untuk berkontribusi, aktif untuk bergerak gitu ya, dengan berbagai macam aktivitas. Jadi jangan kaget nanti kalau saya tiba-tiba nongol di lantai mana, ngajak kalian makan bersama, gitu sih. Tapi nanti kalau udah habis makan bisa kerja ya. Semakin dekat dengan Mbak Ira. Gitu ya. Jadi olahraga bersama, iya benar. Ya itu penting banget karena sehat fisik itu bisa sangat-sangat membantu kita untuk bisa melakukan apapun. Karena kalau kita nggak sehat, gimana kita bisa bekerja dengan baik gitu ya. Jadi investasi untuk kesehatan itu penting sekali. Jadi kalau cabur sih, saya mah ayo. Kalau tadi kita sempat bahas-bahas dunia profesional ya Mbak Ira. Sekarang kita pengen flashback sedikit juga nih Mbak Ira. Bicara mengenai perjalanan karir. Banyak gaya kepemimpinan Mbak Ira mungkin sebagai perempuan juga ya, bisa diimplementasikan juga ke kita sebagai perwira juga nih masalahnya pastinya. Berarti lebih dari 20 tahun ya Mbak Ira ya berkarir. Pasti banyak banget keputusan besar yang diambil dan pastinya ada nilai-nilai yang selalu Mbak Ira pegang. Nah, apa sih Mbak sebenarnya satu keputusan penting dalam karir yang pernah Mbak Ira ambil dalam mencapai titik Mbak Ira saat ini? Nggak jadi resign. Oh, sebetulnya ya iyalah, perempuan mana yang nggak pengen resign? Oke. Wah, ini baru tahu nih, ini fakta baru nih. Ternyata sempat resign ya. Kepikiran untuk resign. Oke. Pastilah kalau baru karir, punya anak kecil, disuruh pindah ya. Waktu itu saya 9 tahun di Balikpapan terus disuruh pindah ke Jakarta. Dunia kayak dibolak-balik waktu itu. Resign aja gitu. Terus suami saya bilang, apa sih yang nggak dikasih Pertamina buat kamu? Ya juga gitu ya. Terus dia bilang kita jalanin aja dulu, nanti setahun baru kemudian kita evaluasi. Karena akhirnya yang diputuskan waktu itu jauhan, karena suami saya masih di Balikpapan. That's my support system. Jadi memang kita tuh kalau bekerja pasti support system kita handal ya. Iya betul. Mulai dari keluarga yang belum berpasangan, tolong pilih pasangan yang tepat. Yang masih jomblo-jomblo nih, kamu tahu jomblo nih, ayo. Pastikan itu nanti saya kasih psikotesnya deh. Tuh ada psikotesnya tuh. Boleh nih Mas Adi. Masih single kayaknya harus ada assessment. Betul, ada assessment ya. Iya. Gitu. Jadi saya beruntung sekali suami saya bilang, oke, silakan dilanjutkan, nanti baru kita assess ya. Dan tentukanlah gitu ya. Tapi tolong pikirkan apa sih yang nggak dikasih Pertamina buat kamu gitu. Ini kan banyak sekali opportunity. Jadi nanti kita bisa figure out lah apa yang terbaik. Dan akhirnya kita sampai di tahap ini. Jadi saya nggak jadi resign. Luar biasa. Nah, untuk itu saya mendirikan Pertiwi. Wes, Pertiwi yo ini. Siapa yang kamu di Pertiwi? Ayo. Jadi sebenarnya Pertiwi itu adalah komunitas pekerja perempuan yang tujuannya saling menguatkan, gitu ya. Perempuannya overthinking, termasuk saya gitu ya, gampang banget ya, dikit-dikit, ya enggak gitu ya. Terus mau maju takut diomongin, mau ngelit dibilang ambi gitu ya, mau duduk di depan aja takut dibilangin, wah ini dia pengen banget nih, cakep banget apa gitu ya. Nah jadi Pertiwi hadir itu sebenarnya untuk saling menguatkan bahwa eksistensi kita itu ya we are pekerja, we are employee. Jadi kontribusi kita as long as memang kita kompeten, ya do your best gitu. Buktiin kalau kita mau. Jadi bukan Pertiwi means kita akan bentangkan karpet merah, enggak. Jadi kalau mau dianggap spesial, ya make you special gitu. Jadi buat diri lu sendiri juga emang udah spesial. Spesialnya dengan apa? Ya kapabilitas, ya kompetensi, ya bagus dalam komunikasi,
profesional dalam networking gitu ya. Jadi itu yang membuat kita saling menguatkan. Nah, di sana memang fokusnya kita bagaimana bisa punya pipeline yang baik terhadap women in leadership ya. Karena ya seringkali mereka-mereka ini punya potensi tapi menghambat dirinya sendiri, kayak membuat glass ceiling mereka sendiri. Gitu. Oke. Nah, itu ya bagi teman-teman, dan mungkin izin saya tambahkan ya Mbak Ira, bahwa Pertiwi itu kalau kalian mau aktif di Pertiwi nggak hanya cewek-cewek nih. Iya. Cowok juga boleh. Contohnya saya nih, pengurus PNRE Pertiwi itu saya gitu. Iya, Jadi monggo ayo cowok-cowok ya, silakan ya, kayak mau aktif di Pertiwi, nanti akan kita wadahi lah ibaratnya, karena benar-benar program-programnya juga program-program yang mengembangkan kapabilitas gitu. Tanpa membeda-bedakan gender Betul, ya. cowok cewek bisa. Betul. Gitu. Ya kayak Respectful Workplace Policy itu produk dari Pertiwi. Betul. Itu kan tidak berpihak kepada pekerja perempuan aja. Yes. Pekerja laki-laki kan juga harus mendapatkan respect ya dari yang lain. Terus kita lagi ini juga nih Mas Rangga, lagi di Sri Kandi. Saya juga aktif di Sri Kandi. Oh iya benar, Mbak Ira di Sri Kandi ya, betul. Danantara ya sekarang namanya. Danantara, ya. Jadi di sana itu kita lagi mereview untuk mengusulkan cuti bapak ketika istri melahirkan. Mantap. Tunggu-tunggu ya. Karena harus dipastikan juga ya kenyamanan mereka. Cuman memang ada beberapa challenge nih. Oke. Nah itu lagi kita exercise, contohnya seperti itu. Oke. Berarti nanti saya nunggu itu peraturannya di approve dulu, baru saya mau cuti lagi. Program menghamili berarti. Benar. Oke, Mbak Ira. Nah, tadi kan udah sempat diceritain terkait dengan decision berat yang harus diambil selama berkarir. Nah, kira-kira prinsip apa sih Mbak yang harus dimiliki oleh seorang leader, khususnya nih dari Mbak Ira, ketika dalam situasi yang sulit dan harus mengambil keputusan yang sulit itu, apa sih prinsip yang harus dipunyai gitu? Kita comply. Oke, compliance ya, compliance penting ya. Oke. Gitu ya. Dan as a leader, I have to be role model. Itu bukan cuma sekedar tagline ya. Role model itu berat banget. Jadi kita harus kasih contoh dari apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan gitu ya. Terus kita juga harus commit gitu ya. Setelah kita diskusikan dengan tim, setelah kita juga bahas dengan manajemen, keputusan yang diambil bersama itu juga kita harus hormati gitu ya. Terus kemudian ya memang at the end memang kembali ke kompetensi sih. Kita memang harus benar-benar paham secara teknis keputusan yang kita ambil ini berdampak kemana, risk mitigasinya seperti apa. Kalau di sini nih saya belajar banget nih dari sebulan pertama hitungan-hitungan harus kenceng banget gitu ya. Jadi harus benar-benar paham banget dampak secara finansial seperti apa gitu ya, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh gitu. Itu sih. Nah, dan yang paling penting sebenarnya kita harus loyal kepada perusahaan. Jadi ya kembali lagi kepada role model tadi ya. Jangan ada udang di balik bakwan. Jadi harus benar-benar ini untuk kepentingan perusahaan, kita satukan pemikiran kita ke arah yang sama, kita punya tujuan yang sama, kita memang komitmen ke sana gitu ya. Kita harus jadi tim. Jangan jadi stopper, jangan juga kalau misalnya ada ide yang tidak tersampaikan malah buat troops yang baru gitu ya. Nah itu kan nggak bijak gitu ya. Berarti jadi, keterbukaan itu penting sih kalau aku bilang. Berarti poinnya adalah jangan ada, mungkin bisa dibilang konflik of interest ya, ketika kita mau mencapai satu tujuan, which is itu adalah kemajuan perusahaan, jangan ada agenda-agenda lain di balik itu. Keren, itu prinsipnya harus dipegang sama semua leader sih Mas. Betul. Oke. Nah, lagi nih Mbak Ira, penasaran kan ini Mbak Ira udah lama banget ya di Human Capital. Dan pastinya orang-orangnya beda-beda terus nih kan Mbak. Kalau sekarang kan mungkin kalau di kita banyaknya Gen Z. Mungkin kalau dulu nih waktu earlier karirnya Mbak Ira, itu karakter SDM-nya tuh kayak gimana sih Mbak dibandingkan yang saat ini? Perbedaannya apa sih? Iya pasti beda banget ya. Belum masuk gen apa ya Asbun. Contoh Mbak, apa yang paling mencolok perbedaannya apa sih? Saya masih sempat merasakan birokrasi komunikasi.
Oke. Jadi kayak mau ketemu GM, ini di unit operasi ya, ketemu GM itu ya gitulah ya, Administrasinya. susah ya, ngatur waktunya, Oke. prioritasnya dan lain-lain gitu ya. Nah kalau sekarang kayak saya jadi VP juga sih buka pintu, siapa aja mau masuk juga ayo Juga sih, ngomong gitu ya, benar. egaliter lah ya. Iya. Analis juga mau ngomong sama siapa juga bisa. Ini ngomong direktur sama pekerja Iya juga. betul juga ya. Kalau zaman dulu di sini harus GM nih. Gak bisa. Nggak bisa gitu ya. Itu bisa kayak gitu tuh ketawa-ketawa gini. Enggak, impossible ya. Dulu tuh kayak serius, yang lu harus kelihatan pinter gitu. Lu yang harus nurut gitu kan. Masih merasakan yang seperti itu. Oke. Tapi untungnya sebentar. Terus kemudian 2007 lah ya, udah lahir belum? Udah 2007 saya udah SMA, Mbak. Saya masih SD sih. 2007 itu mulai ada transformasi, kita mulai banyak melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Nah di sana kok cair nih, komunikasi sih yang paling kerasa, lebih cair, lebih bisa berinteraksi dengan leaders, itu lebih mudah, berpendapat di dalam ruang meeting itu juga sangat-sangat dimungkinkan gitu. Jadi barrier of communication-nya jadi semakin kecil gitu ya. Betul. Oke. Itu hal yang positif atau justru ada side effect-nya sih Mbak sebenarnya? Ya, semua pasti ada side effect-nya. misalnya ya. Kalau diambil positifnya adalah kita jadi terbuka, transparansi, jadi gampang membangun teamwork gitu ya. Tapi kan efek lainnya kadang-kadang nih ketemu anak-anak yang idealis itu kan jadi kayak ini ya juga susah gitu ya dealnya gitu ya. Jadi memang harus sebagai leader itu harus ada seni tarik ulurnya juga nih gitu. Kalau saya sih ke tim selalu bilang saya part of your team, but in some case I would be the leader gitu ya. Jadi mungkin saya harus take a lead, saya harus ambil keputusan gitu. Nah tapi untuk bridging sebenarnya secara gen-gen itu sih itu cuma mindset yang kita buat sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Oke. Karena by teori kan katanya ada masing-masing karakteristik. Betul. Tapi ngapain sih mempertajam perbedaan? Ngapain sih mempertajam definisi itu gitu ya? Kenapa nggak? At the end kan dia tetap manusia yang butuh bersosialisasi, butuh berinteraksi, butuh untuk diakui eksistensinya gitu ya. Nah itu bagaimana caranya? Optimalkan kapabilitasnya dia. Pertemukan dia dengan tim yang tepat gitu ya. Nah ini seninya kalau kita sebagai leader melihat bagaimana sebuah tim itu terbentuk, tidak kalau terlalu homogen itu nanti tidak akan bertumbuh. Kalau semua alfa dikumpulin ini nggak bakalan kelar juga kerjaannya gitu ya. Nah jadi kombinasi tim itu tetap diperlukan supaya ada yang ngomongin strategik, ada yang mengeksekusi. Gak bisa nih kalau semua eksekutor gak ada yang ngomongin strateginya, atau semua strateginya gak ada yang mengeksekusinya. Jadi mainkan peran-peran mengoptimalisasi tim dan temukan area development dari orang sehingga mereka bisa merasa terberdayakan. Kasih mereka panggung gitu ya. Nah ini akan membuat mereka jadi tumbuh. Karena sukses leader itu adalah create the leaders. Bagus banget. Sukses leader adalah create another leader teman-teman ya. Betul banget. Jadi jangan takut nanti ngerasa kayak nanti saingan gitu ya. Enggak, mikirnya aku kesundul karena udah ada orang yang siap dan aku bisa cuti. Udah ada yang bisa ngerjakan. Aku bisa cuti tanpa bawa laptop gitu. Karena udah ada yang ngerjain. Ngapain coba? Semua kita yang ngerjain kan akhirnya gak bisa cuti. Oke, Mbak. Nah ini kan tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol banyak nih Mbak terkait dengan dari sisi perjalanan karir, nilai kepemimpinannya Mbak Ira juga. Nah sekarang kita ada video dari teman-teman kita perwira PNRE. Mereka ada beberapa pertanyaan nih dari perwira yang mau ditanyakan ke Mbak Ira. Mari kita lihat sama-sama ya Mbak Ira ya. Halo Bu Indira, mau nanya nih, sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, kira-kira apa fokus utama Ibu yang ingin Ibu kuatkan di PNRE? Apa fokus utamanya yang mau dikuatkan di PNRE, Pak? Fokus utama, kita tuh kan akan menggerakkan bisnis baru masa depan Pertamina, gitu ya. Jadi kebanggaan terhadap bagian dari subholding PNRE ini perlu dibangun menurut saya. Karena kita akan membangun legacy bisnis masa depan Pertamina. Which is itu nilai kontribusi yang luar biasa gitu ya, yang nanti kita akan melihatnya, oh ini jadi juga nih waste to energy, oh jadi juga nih solar PV kita gitu ya, ini jadi juga nih
berbagai macam proyek yang sedang kita gaungkan sekarang gitu. Jadi rasa memiliki, rasa percaya diri, dan komitmen kita untuk mengawal proyek-proyek yang akan kita develop bersama ini itu menurut saya adalah hal yang fundamental yang harus kita bangun gitu ya. Terus yang kedua organisasinya nih, ya. Saya udah identify banyak area improvement dari organisasi kita gitu ya, yang membuat kita juga jadi lebih agile, lebih bisa dinamis dalam menyesuaikan diri dalam organisasi ini. Terus yang ketiga dari sisi capability. Jadi capability terkait dengan new renewable energy ini belum ada roadmap-nya dari 5 ataupun 10 tahun yang lalu. Betul. Gitu ya. Ujuk-ujuk muncul subholding PNRI gitu ya, masuk orang dari berbagai macam entitas di sini, tapi secara terstruktur kompetensinya seperti apa ini kayaknya belum terpetakan dengan maksimal nih, Mas Rangga, bener nggak? Betul, Gitu ya. betul. Semoga lancar ya. Berat. Saya jadi mikir nih, berat. Yang kerja dia sih. Berat. Yang ngerjain saya ada tim. Bismillah. Bisa, harus bisa. Kebaikan PNRE. Harus Iya, bisa. Oke, mungkin boleh pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, seberapa penting peran perwira bagi Pertamina NRE? Silakan Mbak Ira. Penting banget. Penting. Setiap kalian itu very important. Gitu ya. Jangan ngerasa nggak penting. Apalagi yang mau kita bangun adalah bisnis masa depan Pertamina. Gitu. Jadi kalian penting. Dan untuk merasakan seberapa pentingnya kalian ada di sini, nanti kalian lihat project yang bisa kalian hasilkan apa, deliverables yang bisa kalian hasilkan apa, gitu. Apa value bisa kalian berikan kepada perusahaan. Kita udah identify ya Rangga ya, ada beberapa posisi yang definisinya adalah talent to value. Betul. Definisi dari posisi dan orang yang bisa memberikan dampak secara value kepada perusahaan itu mana. Nah untuk mereka kita akan kasih program khusus. Apa lagi orangnya? Orangnya nanti kita sedang rapikan desainnya gitu. Jadi kalau itu sih very important. VVIP-nya saya kalian para pekerja. Pekerja adalah aset ya. Iya dong. Capital. Oke. Halo Bu Indira, SDM seperti apakah yang dibutuhkan PNRE untuk menjawab tantangan transisi energi ke depan? Nah, ini nyambung dengan yang tadi nih, Mbak. Nyambung nih ini. Oke, yang pertama adaptif. Di kompetensi ala kita kan ada adaptif ya. Jadi kita harus catch up dengan knowledge terkini, terus juga teknologi, karena HC 5.0 gitu ya, bagaimana kita bisa mencapai happiness di dalam bekerja, itu kalau kita bisa bagus dalam time management didukung digitalisasi gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya tentu harus ada perwira-perwira yang adaptif dan punya agile learning. Ya. Jadi kita kan udah terbentuk dengan budaya ketika COVID bisa belajar jarak jauh, bisa belajar secara online. Nah, ini agile learning kita mungkin harus dioptimalkan gitu ya, Rangga. Tolong diteruskan gitu ya. Terus yang kedua, entrepreneurial insight. Ini nih saya bilang kayak kalau boleh sedikit menganalogikan ya, bisnis di NRE ini seperti saya bangun new ventures dulu waktu di ventures gitu ya. Kita akan create bisnis baru, kita akan komersialkan bisnisnya sampai bisa menghasilkan revenue. Nah untuk itu mindset perwira yang ada di PNRE ini harus bisnis. Cuan. Ya. Entrepreneur. Jadi harus bisa lihat peluang, harus bisa menangkap opportunity, harus berani juga mengambil resiko tapi yang terukur ya gitu ya. Dan bisa mindsetnya itu adalah yang menguntungkan untuk perusahaan gitu. Ya masalah budget ini sesuatu yang cukup menantang sekarang gitu ya. Tapi dengan bisnis yang kita bangun dari sekarang, tolong pikirkan itu akan kita hasilkan nanti di beberapa tahun kemudian gitu. Jadi ya invest lah. Invest ya. Your time, your energy gitu ya, your ideas gitu ya untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang akan kita nikmati nanti ke depannya. Memang kalau yang indah-indah itu nggak di awal. Nanti ya di terakhir. Nanti. Di sini kita keringat-keringat dulu ya. Bersakit-sakit dulu. Bersenang-senang kemudian. Nah, yang ketiga, sustainability driven. Oke.
budaya sustainability di dalam setiap aktivitas kita perlu diaktifasi, ya. Jadi kayak pakai baju bekas-bekas nih kayak tempel-tempelan begini kan bekas nih, gitu oke. ya. Sisa-sisa kain sih aku tempel-tempel, tapi kan jadi Bagus, ya bagus. Bener. lu nggak jilat gitu deh biasa. Wah, ketahuan saya. Sustainability lifestyle harus kita hidupkan dan sustainability driven ini termasuk ke bisnisnya. Gitu ya. Jadi renewable energy ini harus sudah gitu di otak kita tuh udah ke situ-situ aja Ngotok gitu ya harus. udah mindsetnya itu. Nah terakhir itu kita harus kolaboratif global player. Karena kiblat kita mungkin nggak banyak kalau di Indonesia ya untuk renewable energy. Belum Jadi banyak, kita ya. harus sering main, sering browsing, sering cari partner, harus mengembangkan stakeholder management, mencari opportunity untuk kolaborasi gitu. Nah ini sebenarnya wadahnya udah banyak. Jadi kita di holding punya investor relations, itu bisa dioptimalkan. Kita juga punya sustainability yang juga sudah punya banyak ini ya partnership dengan berbagai macam global player. Jadi ini tinggal diteruskan aja. Dan kita bisa mencari opportunity lain. Seperti ya kita bisa manage sama Siren gitu ya. Nextnya bisa gitu. Nah, di take notes ya para perwira tadi ya, catatan apa aja. Yang paling penting ownership ya. Betul, ownership-nya harus tinggi. Iya. Oke, next ya. Kalau lagi capek, ibu tipe yang butuh ngobrol, jalan sebentar atau diem dulu? Saya bisa jawab, butuh motoran. Saya bisa jawab. Mbak suka riding ya Mas ya. Sonor tiap minggu nih kayaknya nih. Wah, kalau riding jauh-jauh banget. Gimana, Mbak? Apa tadi pilihannya? Ngobrol Jangan santai Jangan atau santai. diam sebentar. atau diam sebentar? Ngaca aja sih. Karena gini, kalau ngaca ya, terus kamu lihat, gue kelihatan capek banget. Itu berarti energi lagi low band. Oke. Ya udah mendingan istirahat, nggak usah paksain gitu ya. Tapi kalau misalnya ngaca, lu masih energize, oke berarti lu masih punya energi untuk ketemu orang lain, untuk bisa kasih itu ke orang lain gitu. Jadi mungkin diam sebentar kali itu ya buat ngaca ya. Iya, diam sebentar ya berarti. Untuk pulse check gitu ya, untuk lihat I'm in a good or not in a good way gitu. Tapi nyambung yang itu tadi berarti Mbak Ira tuh tipe yang introvert atau extrovert sih Mbak? Kalau ketemu orang tuh charge atau mungkin lebih baca buku dan diem jalan sendiri? Kalau aku bilang kamu pasti gak percaya. Apa tuh, Mbak? Aku tuh sebenarnya introvert. Oh iya. Sebenarnya ya, maksudnya aku tuh suka berdiam. Ya saya stay di rumah, bersih-bersih rumah, masak gitu ya, ngapainin rumah tuh aku sebenarnya suka banget ya kayak gitu, bisa berdiam lama-lama gitu. Tapi ketemu pasangan yang selalu ngajakin aku keluar gitu ya, olahraga bareng, terus ya melakukan banyak aktivitas bareng, ketemu banyak orang, terus belajar psikologi, juga kerjanya di SDM, ketemu banyak orang, jadi emang itu bisa geser kok. Bisa gitu, berubah. bisa berubah ya. Dan buat aku sih ya nggak nggak terlalu matters buat aku untuk dikasih tagline apakah aku introvert atau extrovert. Tapi yang penting aku bisa adaptasi aja gitu. Jadi kayak ketika harus berinteraksi sama orang, ya tentu aku harus bisa membagi energi sama orang lain. Tentu aku juga bisa mendapatkan energi dari orang lain. Gitu. Tapi ketika aku tiba-tiba lagi pengen aku sendiri aja deh gitu ya, itu gitu nih. Mbak Ira sangat mengenal dirinya sendiri. Betul. Dan itu penting banget sih buat kita ya. Berarti dari tadi sebenarnya Mbak Ira tuh capek sama kita. Kita aja lah. Iya, ini kayak Putri sama Rangga Banyak tanya. Aduh nggak beres-beres deh. Kalau dari tadi kan kita nanya-nanya mulu ya nih ya Mbak ya. Kayaknya udah boleh nggak peregangan dulu gitu ya. Jadi Relax dulu kita. Iya, relax Oke. dulu. Ergonomic exercise. Ya. Iya. Penting banget loh itu. Jadi kita punya games nih Mbak Ira gitu. Jadi ini jawabannya singkat dan spontan aja. Putri akan bacain. Jadi nanti Putri akan bacain satu kata dan Mbak Ira serta Mas Rangga boleh jawab juga satu kata. Apa yang Rangga dulu deh. Contoh dulu kali ya. Kita dulu ya. Oke. Contoh dulu ya. Iya. Misal kayak Putri bilang bunga gitu. Zainal. Bunga Zainal. Udah Zainal. Ya gitu ya, maksudnya kira-kira gitu lah ya. Ya, oke. Mbak Ira, Mas Rangga. Oke. Oke, kita mulai. Jadi kata pertama SDM. Oke.
SDM aset. Asik. Nah. Oke. Oh gitu ya, tapi Iya. cepet gitu ya. Cepet ya. Oke. Jadi ini mau Mas Rangga dulu apa Mbak Ira? Gantian berarti sekarang saya dulu. Oke. Energi baru. Sustainable. PNRE. Mantap. Mantap. PNR memang energi baru guys. Oke, next dari Mbak Ira dulu, perwira. Hebat. Waduh. Nggak apa-apa Mas. Waduh. Banyak kerjaan dia berarti. Oke, kata selanjutnya dari Mas Rangga. Oke. Transisi energi. Harus. Berkelanjutan. Nah, Kelihatan kan? Makanya beliau jadi direktur, saya belum gitu. Jawabannya kelihatan. nextnya dari Mbak Ira ya. Mbak Ira. Masa depan. Cerah. Iya cerah juga lagi. Ini apa karena banyak lampu ya di sini ya? Jadi cerah banget Iya, terang. Nextnya Mas Rangga. Indonesia. Maju. Hebat. Mantap. Itu kata-kata hook banget ya. Mantap. Oke, nextnya dari Mbak Ira, keluarga. Tercinta. Tersayang. Lengkap ya. Nextnya Mas Rangga, tim. Solid. Solid. Fun. Nah, Solid dan makanya fun. kelihatan banget. Solid dan fun. Iya. Solid dan fun. Nextnya dari Mbak Ira, perempuan. Bisa. Pasti bisa. Wah, iya ya. Gitu, perempuan andalan gue gitu ya. Terakhir nih, Pertiwi. Pertiwi harus maju deh. Oke. Tapi itu 2 kata ya, sorry. Closingannya. Ya. Mbak Ira. Inspiratif. Tepuk tangan. Kita udah ngobrol-ngobrol Mbak Ira, kita udah dapatkan banyak insight dari Mbak Ira ya terkait dengan tadi Pertiwi salah satunya, terus terkait dengan bagaimana menjadi seorang leader. Kita juga udah flashback sedikit terkait dengan karirnya Mbak Ira seperti apa. Terima kasih banget Mbak Ira atas waktunya, atas kesempatannya, dan atas insight-nya untuk teman-teman Energizen di hari ini. Ya, mungkin sebelum penutup nih, Mbak Ira boleh dong kasih pesan-kesan untuk teman-teman perwira. Ya. Ini kayak ada tua aja ya kasih kesan. Mungkin biar kita tetap semangat. Nah, lebih ke apa ya? Pemberi semangat Iya, apa gitu. membangun energi baru. Betul. Oh gitu ya. Happiness itu dari diri kita masing-masing. Jadi pastikan kalian happy. Happy itu terjadi kalau kita sehat fisik dan sehat psikis. Jadi tolong jaga kesehatan fisik dan psikis karena ke depan challenge kita makin banyak. Keren. Dan kita bisa tiap minggu mungkin olahraga bersama ya. Oh, bisa. Semoga dari episode kali ini Energizen bisa lebih kenal lagi nih sama siapa sih sebenarnya Direktur SDM PB PNRE gitu. Dan pastinya semakin termotivasi nih untuk kita selalu semangat bekerja, berdampak dan bermanfaat buat PNRE. Sampai jumpa di episode Green Pots berikutnya. Tetap semangat, tetap berenergi, dan tetap jadi perwira terbaik. Green Pots Talk to Energize.